anak-anak semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 3 konsep dasar dalam ilmu ekonomi, yaitu tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Ketiga konsep ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana manusia mengambil keputusan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai siswa SMA, kalian tentu sering dihadapkan pada berbagai pilihan. Misalnya memilih menggunakan uang saku, menentukan prioritas kebutuhan, atau mengatur waktu antara belajar dan kegiatan lainnya. Semua pilihan tersebut sebenarnya berkaitan erat dengan konsep ekonomi yang akan kita pelajari. Agar lebih mudah dipahami, mari kita bahas materi ini secara runtut dan disertai contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari tindakan ekonomi. Oke, kita masuk ke dalam pengertian tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala usaha atau kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara rasional. Disebut rasional karena dalam melakukan tindakan ekonomi, manusia menggunakan pertimbangan akal sehat, bukan hanya berdasarkan emosi atau keinginan sesaat. Hal ini terjadi karena manusia dihadapkan pada kondisi kelangkaan, yaitu keterbatasan alat pemuas kebutuhan dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oleh karena itu, setiap individu harus mampu menentukan pilihan yang tepat agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi terdiri atas 3 bentuk utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi tidak hanya dilakukan oleh pabrik besar, tetapi juga oleh individu. Contoh kegiatan produksi yaitu ada petani menghasilkan padi, pabrik menghasilkan pakaian, guru memberikan jasa mengajar, penjahit membuat seragam sekolah. Tanpa adanya produksi, kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi berperan penting agar barang hasil produksi dapat digunakan oleh masyarakat. Contoh kegiatan distribusi yaitu pedagang menyalurkan barang ke pasar, toko menjual barang kepada pembeli, jasa pengiriman mengantarkan paket ke konsumen. Jika distribusi tidak berjalan dengan baik, barang akan sulit diperoleh meskipun jumlahnya cukup. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai siswa SMA, kalian termasuk pelaku konsumsi. Contoh kegiatan konsumsi yaitu membeli dan menggunakan alat tulis, mengkonsumsi makanan dan minuman, menggunakan jasa transportasi, dan menggunakan layanan internet untuk belajar. Setiap tindakan ekonomi tentu memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia bekerja, berusaha, dan melakukan kegiatan ekonomi agar kebutuhan sehari-harinya seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal dapat terpenuhi. Tujuan yang kedua adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini biasanya dicari oleh pedagang atau pengusaha karena dari keuntungan tersebut mereka bisa mencukupi kebutuhan dan mengembangkan usahanya. Tujuan yang ketiga adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan penghasilan cukup dan pengelolaan yang baik, kehidupan bisa menjadi lebih nyaman dan sejahtera. Oleh karena itu, jika tindakan ekonomi dilakukan secara rasional, sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan tidak terbuang sia-sia. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan atau alasan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan ekonomi.
Dengan kata lain, motif ekonomi merupakan latar belakang dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Setiap individu dapat memiliki motif yang berbeda-beda dalam melakukan tindakan ekonomi. Adapun jenis-jenis motif ekonomi. Yang pertama yaitu motif memenuhi kebutuhan. Motif ini merupakan motif utama dalam kegiatan ekonomi. Manusia melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, membeli makanan karena lapar, membeli buku pelajaran untuk belajar, membeli pakaian karena sudah tidak layak pakai. Motif selanjutnya ada motif mencari keuntungan. Motif ini biasanya dimiliki oleh produsen dan pedagang. Tujuannya adalah memperoleh laba dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Contoh, pedagang menjual barang dengan harga tertentu. Pengusaha membuka usaha untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usaha. Motif selanjutnya ada motif sosial. Motif sosial adalah dorongan untuk membantu orang lain atau masyarakat. Contohnya, pengusaha membuka lapangan pekerjaan. Seseorang menyumbangkan sebagian penghasilannya. Kegiatan bakti sosial dan donasi. Motif ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi juga memiliki nilai kemanusiaan. Dan motif terakhir yaitu ada motif memperoleh kedudukan. Motif ini berkaitan dengan keinginan seseorang untuk memperoleh status, jabatan, atau pengaruh dalam masyarakat. Contohnya, seseorang bekerja keras untuk mendapatkan jabatan tertentu. Pengusaha meningkatkan kualitas usaha untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Setelah memahami tindakan dan motif ekonomi, kita lanjutkan dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman dalam melakukan tindakan ekonomi agar memperoleh hasil atau manfaat yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Pengorbanan yang dimaksud dapat berupa uang, waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya. Penerapan prinsip ekonomi oleh pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi bagi produsen. Produsen menerapkan prinsip ekonomi dengan cara menggunakan bahan baku secara efisien, menekan biaya produksi, dan menghasilkan barang berkualitas. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan secara maksimal. Lalu yang kedua, prinsip ekonomi bagi distributor. Distributor menerapkan prinsip ekonomi dengan memilih jalur distribusi yang paling efektif, menghemat biaya pengiriman, dan menyalurkan barang tepat waktu. Yang ketiga yaitu prinsip ekonomi bagi konsumen. Sebagai konsumen, prinsip ekonomi diterapkan dengan cara yaitu menentukan skala prioritas kebutuhan, membandingkan harga dan kualitas barang, dan mengatur pengeluaran sesuai anggaran. Contoh penerapan prinsip ekonomi oleh siswa SMA sendiri yaitu dengan memilih membeli buku pelajaran dibandingkan barang yang kurang dibutuhkan. Beberapa contoh penerapan prinsip ekonomi dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membandingkan harga barang di beberapa toko. Hal ini dilakukan agar kita mendapatkan barang dengan harga yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas. Kedua, membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan cara ini, pengeluaran dapat dikendalikan sehingga uang tidak habis untuk hal-hal yang kurang penting. Ketiga, mengatur uang saku agar cukup hingga akhir bulan. Pengaturan uang saku membantu kita menentukan prioritas dan menghindari pemborosan. Keempat, menggunakan waktu belajar secara efektif. Belajar dengan teratur dan fokus membuat waktu yang digunakan lebih efisien dan hasil belajar menjadi maksimal. Selain itu, prinsip ekonomi juga dapat diterapkan dengan menggunakan barang dan sumber daya secara hemat, seperti menghemat listrik dan air, serta merawat barang agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan menerapkan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengambil keputusan secara lebih bijak, efisien, dan bertanggung jawab. Prinsip ekonomi membantu kita memperoleh manfaat yang maksimal dari sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana motif ekonomi berfungsi sebagai pendorong terjadinya tindakan ekonomi.
Sedangkan prinsip ekonomi berfungsi sebagai pedoman agar tindakan ekonomi dilakukan secara rasional dan efisien. Contohnya, seorang siswa membeli buku pelajaran. Motifnya adalah memenuhi kebutuhan belajar. Tindakannya adalah membeli buku. Prinsip ekonominya adalah memilih buku yang berkualitas dengan harga terjangkau. Ciri-ciri tindakan ekonomi yang rasional. Tindakan ekonomi dapat dikatakan rasional apabila dilakukan dengan pertimbangan yang tepat. Pertama, mengutamakan kebutuhan yang paling penting. Artinya, seseorang mendahulukan pemenuhan kebutuhan utama dibandingkan keinginan yang bisa ditunda. Kedua, berdasarkan pertimbangan yang matang. Setiap keputusan diambil dengan berpikir terlebih dahulu, bukan secara terburu-buru atau karena emosi. Ketiga, menghasilkan manfaat yang sebanding dengan pengorbanan. Pengorbanan yang dikeluarkan seperti uang, waktu, atau tenaga harus memberikan hasil yang setimpal. Keempat, tidak didorong oleh keinginan sesaat. Keputusan ekonomi tidak diambil hanya karena tren atau ajakan sesaat, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dengan menerapkan tindakan ekonomi yang rasional, seseorang dapat mengelola sumber daya secara lebih efektif dan bijak. Sebagai kesimpulan materi yang sudah kita pelajari kali ini, yaitu tindakan ekonomi merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Motif ekonomi adalah dorongan yang melatar belakangi tindakan tersebut. Sedangkan prinsip ekonomi menjadi pedoman agar tindakan ekonomi dilakukan secara efisien dan rasional. Dengan memahami materi ini, diharapkan kalian sebagai siswa SMA mampu mengambil keputusan ekonomi yang bijak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.